Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkenalkan, nama saya Muhammad Fasidana Hanif dengan NIM Aspres 2023-15284. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang data mining pada modul Supervised Machine Learning. Dan kali ini saya mengambil modul satu yaitu Logistic Regression. Kita langsung saja ke Google Colab ya. Oke. Pertama yang dilakukan adalah prepare seperti kita menjalankan PIP install ini, lalu juga mengimport-import model-model yang bakal kita lakukan khususnya pada logistic regression. Masih meload successfully. Tapi statusnya belum dicentang. Sudah. Lalu kita mulai mengimpor library seperti pandas buat table, lalu ada skeleton buat machine learning, juga ada banyak lainnya yang ada di sini. Ada matplotlib. Itu buat grafik. Oke. Setelah itu juga kita langsung saja untuk men-setting random setnya 1, 2, 3 agar ketika kita melakukan running pada machine learning logistic regression tuh hasilnya stabil menggunakan random set 1, 2, 3. Kita langsung meloading dataset yang kita gunakan. Temuan dataset food item di sini udah kebaca semua, ada kalori, total fat hingga kelas. Kita baca 10 tabel pertama dari nol. Kalau ada nama-nama tabelnya di sini juga dibaca dengan menggunakan feature calls kolom, maksudnya nama kolom. Dan juga ada statistik dasar di sini. Oke, setelah itu kita mengecek sebaran data target kelas in moderation less often more often. Kita lihat apakah datanya itu seimbang atau tidak. Dan jika dilihat bahwa data tersebut itu tidak seimbang atau imbalance. Setelah itu kita melakukan yang namanya adalah scaling min max scaler di sini. Jadi logistic regression itu sensitif sama angka-angka besar. Kalori ribuan akan dianggap lebih penting dari gula yang satuan. Nah, daripada gula yang satuan. Lalu ada encoding seperti label encoder ini mengubah textless option jadi angka misal 1 karena komputer itu hanya mengerti bit 1 atau 0.
Kita langsung di running saja dari mana? Oke. Yap. Setelah itu kita splitting data, bagi data jadi 80, 20. 80% buat belajar dan 20% buat testing. Dan ini juga wajib dilakukan untuk data-data yang imbalance seperti tadi. Lalu juga di sini saya menggunakan parameter stratify untuk memastikan proporsi setiap kelas terjaga di kedua set data tersebut. Pada ini kita buat model pertama pakai L penalty read solver LBGS. Ini adalah standar buat L2. Seperti ada error sebentar biar saya fix terlebih dahulu. Yep, kita tadi ada perubahan sedikit. Nah, dengan awal model dan ini sudah di fix. Ini parameter dari logistik regulation tadi. Lalu di sini kita membuat evaluasi matrix untuk mengurangi perhitungan akurasi, presisi, serta recall, dan juga dari F1 score setiap kali kita mengevaluasi model. Yep. Kita bisa mendapatkan akurasinya dalam 0,7, recall ada juga ada precision dan juga F1 score. Lalu kita coba dengan model kedua dengan regularisasi L1. Di keunggulan L1 ini memiliki kemampuan seleksi fitur di mana fitur tidak penting bobotnya dibuat menjadi 0. Dan juga solvernya yang sebelumnya menggunakan BFJS menjadi Saga. Berarti ada error lagi. Ah, ah, ah. Hmm. Hip. Ketemu. Kita coba. Ya sudah, kita bisa langsung memulai satu model dengan dataset yang baru.
Oke. Sudah hasil dari yang sudah kita latih tadi. Okay, CDL's logistic regression with L1 penalty has much better performance than L2. Kemungkinan itu adalah mungkin L1 itu menghapus beberapa korelasi fitur variabel yang menjadi mengganti beberapa koefisien yang menjadi angka nol. Ini predictable ya. Ada beberapa ada tabel as we can see unhealthy nutrition saturated fat, sugar, cholesterol, total fat, etc. have high positive convenience. Oke, soft. Yep. Sekarang define a logistic regression with elastic net penalty. Berarti L1 unit set L1 ratio within. Oke, L1 ratio. L1 ratio 0,5 ini 0 T. Lalu kita mendefinisikan model dari elastic net. Sudah. Jadi dalam L1 ratio ini 0,5 itu parameter terpenting. Jadi elastic net ini adalah campuran antara L1 dan juga L2. Jika 1 dijadi L1 murni, jika 0 dijadi L2 murni. Jadi kita pilih 0,5. Mengambil keuntungan dari keduanya antara L1 dan juga L2. Dan juga pada mix iter siri. Oh, kita ganti mixter 5000 aja. Model max iter sama dengan max iter. Eh, ratio dengan satu ratio. Oke, saya. Oke. Ya, ini ada beberapa error.
masih ada di sini. Susah mengganti saja. Harus ada bisa. Oke, nice. Train model with training data. Kita langsung and model with X train bukan prediksi. So evaluate metric inputs. Oke, sudah langsung. Yap, udah keluar beberapa akurasi, recall, precision, dan juga advanced score. Langsung ke plot convention, CF, confusion matrix. Kita tulis manual aja. Sebentar. Ah, ada salah di belt. So, udah lalu kita analisis ke efisiennya itu F did get a feature. Udah nih. Yep. Nah, jadi kita sudah melakukan pengerjaan pada logistik regression dari awal hingga tadi kita sudah mengisi yang harus kita kerjakan pure code here, yang mana adalah penerapan algoritma multinomial logistic regression untuk mengklasifikasikan rekomendasi makanan untuk pasien diabetes ke dalam 3 kategori in moderation, less often, dan more often. Ada beberapa temuan penting pada proses pre-processing data. Tahapan scaling menggunakan min-max scaler sangat krusial. Dan ada juga perbandingan regularisasi model dengan L2 menghasilkan akurasi sekitar 77 dan juga ada L1 dan ElasticNet memberikan performa yang baik dan stabil. Mungkin sekian saja untuk penjelasan pada modul yang pertama, regression linear. Halo, selamat wabarakatuh. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang nearest neighbor setelah sebelumnya kita membahas tentang regresi linear. Ya benar, regresi linear. Kita langsung saja mulai dengan membahas nearest neighbor. Sebelum saya sudah membuka di Google Lab. Oke. Jadi untuk kode-kode yang pertama ini adalah pip install. Pandas itu yang mana menginstal library yang dibutuhkan. Dan juga calf phone itu mematikan peringatan agar output terlihat bersih. Dan juga ini ada import pandas, ini telah mengimpor library utama untuk analisis data setelah kita menginstal sebelumnya. Kita langsung dijalankan aja.
menghubungkan ke Python. Oke, kita lanjut. Untuk risalah sudah selesai, kita lanjut untuk menjalankan ke soal yang kedua. Dan di sini adalah membaca file CSV dari link yang ada di Google Colab ini. Lalu di sini kita bakal menampilkan statistik deskriptif rata-rata standar deviasi min max dari kolom-kolom numerik dibulatkan 2 desimal, benar. Karena ini 2 desimal. Itu membuat tabel baru yang berisi nama kolom, dan juga kita memfilter kolom yang hanya mempunyai 2 nilai unik, misal yes or no. Dalam list binary variable, ini, yep, filter kolom yang mempunyai nilai 2 unik dalam list binary variable. Sudah, lalu ada memfilter kolom yang punya 3 sampai 6 nilai. Yep, 6 sampai 3. 3 besar dari 2 dan kurang dari 6. Yep, 2 sampai 6. Mencetak isi nilai dari kolom categorical untuk diperiksa isinya. Jadi secara manual mendefinisikan ordinal variable. Variable adalah kategori yang punya urutan misal kontrak dan certification ini. Ternyata isinya adalah angka bulanan berlangganan yang bervariasi. Misalkan untuk memasukkan uh, bulan months ke dalam list variable ordinal. Sisanya yang bukan variable ordinal, bukan kategorial, bukan binar, masukkan ke list numeric variable. Dan ini juga membuat histogram untuk lihat distribusi data numerik. Mengubah kolom name menjadi dari angka kontinu menjadi 5 kategori. Itu ini mengimpor sekalian untuk machine learning modelnya itu yang dapat untuk mengubah label menjadi angka, label encoder, ada label binarizer, dan angka menjadi urutan ordinal encoder. Menginisiasi objek label encoder tersebut. Ini yaitu melakukan loop pada variabel ordinal tadi. Mengecek hasil coding dari ordinal tadi, melakukan loop lagi, dan juga memperbarui list kategori, membuang yang sudah diurus sebagai ordinal, yaitu ordinal variable. Melakukan one hot encoding pada sisa variabel kategorikal, contoh kolom payment isinya card cash ini dipecah jadi kolom payment card. Di min max, kita mau urus min max. Ordinal variable ditambah ini, masukkan ke dalam kolom tadi. Dan juga ini adalah melihat statistik data yang sekarang sudah berubah menjadi angka semua. Import algoritma KNN ke dalam machine learning. Oke, setelah itu kita bakal bisa target dan fitur X. Lalu trend test splitnya ini
Kita melakukan 40% untuk testing dan juga 60% untuk training. Itu selanjutnya kita bakal membuat model KNN dengan nilai dari K-nya adalah 3 dan juga lihat 3 tetangga terdekat. Latih modal dengan data latih. Lalu kita juga melakukan prediksi dengan menampilkan skor akurasi dan advance score. Udah. Kita membuat visualisasi conversion matrix dan juga kotak ini menunjukkan beberapa kali modal banner menebak cuan positif dan tidak cuan negatif. Yep, true dan false. Sekarang dengan jumlah tetangganya adalah 5. Terdapat perbedaan ya. Sebelumnya kita melakukan tetangga 3 dan sekarang kita melakukan 5. Buat conversion matrixnya lagi. Kita juga melakukan looping dari K1 sampai dengan K40. Setiap putaran melatih model KNN baru dengan K tersebut. Hitung advance score dan error rate. Hasilnya lalu disimpan pada F1 result dan error result. Ini adalah elbow curve buat grafik sumbu X adalah nilai K. Dan sumbunya adalah error rate. Yep. Dan kesimpulan yang bisa diambil adalah dari rangkaian percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa satu preprocessing adalah kunci utama. Keberhasilan algoritma KNN sangat bergantung pada kualitas data. Kita melihat bahwa fitur Monto perlu dikelompokkan binning akan lebih terbaca. Selain itu, fitur scaling menggunakan lane max color bersifat wajib karena KNN menghitung jarak Euclidean. Tanpa scaling, fitur dengan nilai ribuan akan mendominasi fitur dengan nilai satuan, membuat prediksi menjadi bias. Pemilihan parameter K dan bobot. Kita juga telah membandingkan model standar K3 dengan model perbedaan K menggunakan K5 terbukti efektif pada data yang kompleks karena memberikan hak suara lebih besar pada tetangga yang posisinya lebih dekat. Juga terakhir kita menggunakan optimalisasi hyperparameter elbow method. Penentuan nilai K tidak bisa dilakukan dengan tebak-tebakan. Jadi melalui grafik error rate, dengan melalui grafik error rate yang kita buat di akhir tadi, kita bisa melihat secara visual nilai K mana yang memberikan trade-off terbaik antara bias dan variance. Secara keseluruhan, Kodil Kanet berhasil membantu perusahaan komunikasi untuk memenuhi identifikasi pelanggan yang berpotensi berhenti pelanggan atau churn, sehingga strategi retensi pelanggan dapat dilakukan lebih dini. Halo, oke. Untuk yang terakhir, akan dipraktikkan bagaimana penggunaan dari Practical Lab Decision Tree. Nah, sesuai namanya, Decision Tree atau pohon keputusan adalah model prediksi yang cara kerjanya meniru pola pikir manusia dalam mengambil keputusan. Konsep dasarnya mirip sekali dengan flow chart atau logika if-else. Oke, kita langsung ke bagian dari praktek lab yang saya gunakan adalah Google Colab. Nah, kita sudah di praktik lab ya.
Dan di sini saya bakal menjelaskan codingan-codingan apa aja serta fungsinya buat apa aja sih yang ada di sini. Baik. Yang pertama di sini adalah setup dan juga import library dari sel 1 hingga sel 2. Langsung saja dijalankan. Ya, lumayan menguras waktu. Oke, sudah setengah perjalanan di sini. Jadi kita adalah langkah pertama yaitu setup dan import library di sel awal. Sudah, sama saja kita setup dan import library. Oh ya, perlu diingat di sini kita menggunakan random setnya itu adalah 123. Lalu di sini ada kita load data dan splitting data. Kita load data dulu, kita lihat beberapa data. Oke, kita melakukan splitting antara data latih dan juga data testing. Yang mana kita bagi data latih dan uji itu adalah 80 banding 20%. Jadi, hmm, ini adalah model default decision tree. Jadi logika teknis di sini adalah kita membuat pohon keputusan tanpa batasan default yang akan mempunyai sebuah masalah. Yang pertama, pohon akan tumbuh terus sampai step down murni. Efeknya yaitu biasa terjadi overfitting dan juga pohon jadi sangat kompleks dan menghafal data latih, bukan mempelajari pola umum. Lalu untuk hasil dari F1 score-nya adalah sebagai berikut. Yap, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari F1 score-nya itu adalah 0,94 kurang lebih. Sudah bagus, tapi mari kita lihat bentuk dari pohonnya. Nah, di sini saya melihat banyak pohon yang sangat besar, besar dan juga rimbun serta rumit. Ini bukan overfitting, tetapi seperti sulit dijelaskan atau uninterpretable dan juga rentan error jika kena data baru yang sedikit berbeda. Dan di sini kita menggunakan data custom model pruning atau pemangkasan yang mana kita menggunakan dari maksimal tinggi pohon itu adalah 10 tingkat dan juga sebuah daun atau keputusan akhir minimal harus punya 3 sampel data. Dan di sini kita mendapatkan bahwa F1 score itu mendapatkan 0,94 yang mana terlihat bagus dari settingan sebelumnya. Lalu kita melihat di sini adalah bentuk dari pohonnya yang mana lebih terlihat rapi daripada yang sebelumnya itu yang terlihat sangat rimbun sekali. Nah, di sini saya diberi perintah untuk membuat atau menvisualisasikan dengan kriteria gini dengan maksimal ketinggian ada 15 dan juga
minimal dari sampel daun adalah 5. Oke, di sini saya sudah membuat codingannya dengan custom model decision tree cluster gini dengan max depth-nya adalah 15, lalu ada minimal sampel dari tiap data itu adalah 5 dan serta random state-nya itu tetap menggunakan settingan awal yaitu 123. Yap, hasilnya seperti gini. Setelah kita visualisasikan. Dan juga hasil visualisasinya terlihat lebih rapi dibanding model default awal tadi. Lalu di sini kita mencoba hyperparameter tunning atau grid search CV atau grid search cross validation, yang mana daripada kita menebak-nebak manual tunning kayak tadi, kita pakai grid search. Hmm, yep. Parameter terbaiknya itu yang bisa kita gunakan adalah dengan kriteria gini, dengan maksimal tinggian adalah 10 dan minimal sampel down adalah 5. Dan di sini kita mendapatkan sebuah coding exercise lagi, yang mana kita harus membuat dan menvisualisasikan decision tree dengan parameter terbaik yang sudah dijelaskan pada sel sebelumnya. Yang mana kita menggunakan max depth-nya adalah 10, di sini 10 dan juga 5 dengan kriteria gini. Dan ini adalah hasil visualisasi dari decision tree. Yap. Dan ini adalah kesimpulan yang sudah saya rangkup. Bagaimana ketika eksperimen yang sudah saya lakukan sebelumnya, kita bisa menarik benang merah yang sangat penting dalam dunia machine learning atau data mining ini. Pertama pada logistic regression untuk klasifikasi. Kita belajar bahwa model standar saja tidak cukup. Kita perlu teknik regularisasi seperti L1 atau ElasticNet untuk menyeleksi fitur-fitur yang benar-benar penting. Kedua pada materi K-Nielsen-Nigbor, kita melihat betapa krusialnya tahap pre-processing. Tanpa sekali data ke rentang 01, perhitungan jarak akan bias. Kita juga belajar menggunakan elbow method untuk mencari nilai K. Dan juga untuk pada tahap yang terakhir pada decision tree, kita menentukan bahwa pohon, keputusan yang dibiarkan tumbuh bebas akan menyebabkan overfitting. Modelnya juga menghafal, tapi buruk saat ujian. Solusinya adalah melakukan pruning atau pemangkasan. Yap, kita menggunakan pemangkasan untuk custom model, mencari parameter terbaik secara otomatis menggunakan grid search CV. Dan mungkin itu saja yang perlu atau bisa saya sampaikan dalam pengumpulan dari tugas mata kuliah data mining. Saya Muhammad Dafa Syahdana Hanif dengan NIM A11 2023 15284 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.